Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ya ibna Adam, innaka antal ayyam, idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk." Wahai ibnu Adam, sesungguhnya kalian adalah kumpulan hari-hari. Jikalau sebagian harimu berlalu, maka sebagian dirimu ikut hilang bersamanya. Sebagian orang mungkin merasa bahagia ketika 1 tahun dari umurnya telah berlalu, sehingga ada yang mengadakan pesta, perayaan, dan lain sebagainya sebagai wujud kebahagiaannya atas hal tersebut. Akan tetapi Imam Hasan Al-Basri menyadarkan kita, membuka kembali mata kita bahwasannya hari yang berlalu dari kita bukan hanya angka, akan tetapi sebuah tanda bahwasanya jatah hidup kita juga ikut hilang, ikut berkurang bersamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu telah bekerja keras menuju Tuhan kalian, famulakih, dan kemudian kalian akan menjumpainya. Di sini kata kadihun, Ibnu Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrarul Wajiz fi Tafsiril Qur'anil Aziz mengatakan, al-kadihu al-amilu bisyiddatin wa sur'atin wa ijtihadin. Bahwasanya al-kadih itu bermakna al-amil, orang yang bekerja, bisyiddatin dengan keras, wasur'atin dengan segera, wajtihadin dan dengan sungguh-sungguh. Makanya dijelaskan di sini annaka amilun khairan aw syarra. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia innaka kadihun, maknanya annaka amilun khairan aw syarra, bahwasanya kamu itu sedang bekerja atau beramal khairan aw syarra, ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk. Sama-sama lelah, satunya lelah dalam kebaikan, satunya adalah dalam keburukan. Wa anta la mahalata fi dzalika sa'irun ila rabbik. Baik itu kalian memilih bekerja untuk hal yang buruk maupun kalian memilih bekerja untuk hal yang baik, itu ujungnya sama, kalian akan kembali kepada Tuhan kalian. Maka Imam Qatadah menambahkan, man istata'a an yakuna kadhuhu fi ta'atillah falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu menjadikan lelahnya itu untuk taat kepada Allah, falyaf'al, maka hendaklah dia mengerjakan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kalian itu sedang beramal, ila rabbika, amal itu nanti akan berujung pada hal yang sama, amal baik maupun buruk berujung pada hal yang sama, kita akan kembali kepada Tuhan kita. Famulaki, kemudian kalian akan menemuinya, kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kata fa di sini, Ibnu Atiyah kembali menjelaskan dalam Al-Muharrarul Wajiz. Sebagian ulama mengatakan fa di sini bermakna fa di sini adalah harfu ataf. Harfu ataf yang faedahnya adalah untuk menunjukkan suatu urutan atau peristiwa atau tahapan kejadian, yang dalam bahasa Indonesia mungkin kita mengartikan dengan kata kemudian. Artinya kemudian. Dalam bahasa Arab ada 2 cara untuk mengungkapkan kata kemudian ini. Yang pertama dengan huruf fa, itu bisa berarti kemudian, juga dengan summa. Summa juga berarti kemudian. Akan tetapi ada perbedaan di sini. Perbedaannya adalah fa itu untuk menunjukkan satu urutan kejadian yang tanpa jeda, begitu cepat. Adapun summa itu dengan jeda. Saya berikan contoh. Ketika saya mengatakan dakhaltul masjidah, saya masuk ke dalam masjid. Fa Ibrahim, kemudian Ibrahim masuk setelah saya. Maka ini berarti saya masuk masjid, Ibrahim kemudian masuk setelah saya tanpa jeda. Berbeda jika saya katakan dakhaltul masjidah, saya masuk ke dalam masjid. Summa Ibrahim, kemudian Ibrahim. Kemudian di sini menggunakan summa. Nah, ini berarti saya masuk masjid,
Ibrahim tidak langsung masuk setelah saya. Ada jeda di situ. Entah dia pergi ke kamar mandi dulu, entah dia menunaikan hajatnya dulu, entah dia pergi berwudu dulu kemudian masuk setelah saya. Ada jeda. Adapun fa itu tanpa jeda. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman famulaki, kemudian kalian akan menjumpainya, itu menggunakan fa. Artinya urutan tahapan atau kejadian yang tanpa jeda, seolah terjadi cepat sekali. Maka artinya saudara-saudara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, usia 60 tahun yang merupakan usia rata-rata umat Nabi Muhammad SAW yang kita sangka itu panjang, itu sebenarnya sangat pendek sekali. Cepat sekali kejadiannya. Kita mungkin sekarang yang berada di usia 20-30 tahun merasa sampai di usia 60 itu waktu yang lama. Coba kita tanyakan kepada orang tua kita yang sudah sampai di usia 60 tahun. Maka mereka pasti akan mengatakan perasaan baru kemarin saya menggendong anak saya, sekarang saya sudah punya cucu. Begitu juga kita sekarang yang berada di usia 20-30 tahun. Dulu saat kita masih kecil kita merasa sampai di usia 20 itu waktu yang lama. Saat kita menginjak usia ini, ternyata jamaah sekalian, kita merasa barusan kemarin sepertinya kita bermain layang-layang bersama teman-teman saat kita masih kecil. Tapi sekarang sudah menginjak usia 20 tahun. Berlalu begitu cepat sekali. Maka ketika nanti manusia meninggal dunia, mereka akan merasakan hal yang sama. Mereka merasakan seolah-olah saya baru hidup kemarin, baru merasakan dunia kemarin, sekarang sudah mati. Maka waktu yang singkat ini sebagai orang-orang beriman yang ingin menggapai kesuksesan dunia dan akhirat, maka orang beruntung adalah mereka yang memanfaatkan waktunya semasa hidup dunia dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi Allah berfirman, bersumpah dengan waktu, kemudian menyebutkan kerugian setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya kerugian terbesar manusia adalah ketika dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Maka penyesalan terbesar kita nanti ketika meninggal dunia adalah ketika kita tidak menggunakan masa hidup kita dengan baik. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala banyak merekam penyesalan orang di akhirat. Sebagaimana surat Ibrahim disebutkan, fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Orang-orang zalim nanti di akhirat mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb kami, akhirkan ajal kami untuk bisa kembali lagi ke dunia. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Jadi penyesalan dan permintaan mereka nanti ketika sudah berada di alam akhirat adalah agar mereka bisa kembali lagi ke dunia. Ada yang mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Permintaan-permintaannya adalah untuk bisa kembali lagi ke muka bumi, ke dunia, agar bisa beramal lagi sebagaimana dulu mereka beramal. Maka orang-orang yang beruntung adalah mereka yang senantiasa memanfaatkan waktunya dalam 4 hal. Maka dalam surat Al-Asr Allah sebutkan, innal insana lafi khusr, manusia seluruhnya dalam kerugian illa kecuali allazina amanu, orang yang senantiasa menggunakan waktunya untuk mengasah, memperbaiki, mengupgrade keimanannya. Wa amilus solihat, orang yang senantiasa menggunakan waktunya untuk menambah amal solehnya. Wa tawasaw bil haq, tidak cukup soleh untuk diri sendiri, maka mereka juga orang yang senantiasa saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Maka saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik sehingga nanti di akhirat kita datang kepada Allah dan masuk ke dalam surga tanpa ada penyesalan dan kita tidak menyesali apa yang telah kita lalui selama berada di dunia ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.